Sejarah selalu berulang. Sejarah selalu berulang dengan variannya. Ketika Mahkamah Konstitusi diisi oleh 9 hakim yang sangat berkuasa dan bisa menggagalkan keputusan 500 lebih anggota DPR, termasuk Sultan Batugana. Ketika itu saya teringat Wali Songo di tanah Jawa, yang ketika itu juga punya pengawas namanya Syekh Sidi Jenar. Syekh Sidi Jenar. Tetapi apa yang terjadi ketika DPR mengusulkan undang-undang untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membatalkannya, membunuhnya, seperti aku teringat Wali Songo juga membunuh Syekh Sidi Jenar. Sampai kapan angkara murka ini berakhir? Saudara-saudara, aku akan mengiringi tembang dari Wayang Pasir Fauzan tentang Syekh Sidi Jenar dan Wali Songo yang berdeformasi menjadi hakim konstitusional. Aku akan menyanyikan sebuah lagu yang orang Jawa sendiri juga nggak ngerti karena ini Jawa yang bukan Jawa. Jawa suka-sukaku. Wong takon sing tur angkara antarane riko aku iki. Sampai kapan angkara murka ini berakhir? Sampai kapan kios ini berakhir? Sumebar ron-ronane koro, janji sabar sawetara wektu. Bersabarlah kekasih, kalau bangsane. Nanti chaos ini akan diselesaikan oleh momentum Titi Kolomongso. Titi Kolomongso. Apujiku dibiso sinuto korban jiwangko. Mengakhir angkara murka ini kekasih, momentum titik kolomongso. Tetapi kekasih, semua ada klimaks, drama pun ada klimaks. Ketika klimaksnya sekarang, MK pucuk benteng konstitusi telah diciduk, pucuknya. Maka setelah itu penangkapan apapun yang tidak lebih tinggi dari itu bagi Dalang Sanjukers adalah anti klimaks. Banyak ahli tata negara di sini boleh berapat-rapat, bertumpuk-tumpuk seperti ikan bindang gelarnya, tetapi terhadap perempuan kalah sama saksofon. Mungkin kalau zaman Gus Dur masih hidup, bukan cuma DPR yang disebut taman kanak-kanak, tetapi juga Mahkamah Konstitusi. Sebab siapa tahu mahkamah itu berasal dari kamah-kamah, tetapi disingkat oleh orang Madura Mahkamah deh.
Monggo Pak Karni. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita tidak punya pilihan lain kecuali mengangkat tragedi terbesar di dunia hukum. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi dengan tuduhan suap. Saya sengaja pilih judul MK pun disuap, apalagi yang tersisa. Ketika lembaga peradilan, bahkan ketuanya disuap, sesungguhnya harapan itu sudah tidak ada lagi. Semua departemen, semua kementerian boleh menerima suap. Bahkan penegak hukum, jaksa ataupun polisi masih boleh menerima suap. Tapi ketika peradilan juga disuap, benteng terakhir itu sudah lenyap. Saya berkali-kali mengatakan hukum di Indonesia sudah mati. Hari ini bukan hanya mati, sudah kita kuburkan. Yang menarik adalah reaksi dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang lama, Iblis Sadiki, mendadak sontak menuntut supaya Akil Mukhtar dihukum mati. Profesor Mahfud, Ketua MK yang kedua, menuntut supaya dihukum seberat-beratnya. Mudah-mudahan itu betul-betul dari sanubari mereka. Karena ada satu ucapan yang mengatakan dalam satu kasus, kalau ada orang yang memberikan atau menyerang atau menuduh terlalu keras, selayaknya orang itu diperiksa lebih dulu. Jangan-jangan orang itu mempunyai kesalahan yang lebih besar. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Piers Anthony, seorang novelis Inggris.